Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Hadis jangan marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin masih pada tema 4, subtema 3 pada pembelajaran 3. Nah, nanti di dalam pembelajaran 3 ini salah satunya kita akan belajar tentang mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Yuk, silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 97 pembelajaran ketiga. Kita pelajari bersama ya. Pembelajaran ketiga. Ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca teks berikut. Menghormati tamu. Saat berkumpul di ruang keluarga, Bella membawa kue. Kue hari raya buatan ibu. Ibu selalu mengingatkan Bella. Kata ibu, tamu harus dihormati. Tamu juga harus dilayani. Nah, ini keluarga besar Bella atau kerabat Bella kumpul di rumah Bella. Nah, kemudian Bella menjamu tamunya ya dan menghormati. Kita lanjutkan bawahnya. Ayo berlatih. Lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tersedia. Nah, ini ada kalimat rumpang. Kita lengkapi dengan kata-kata yang sudah ada. Kita baca dulu ya. Pilihannya duduk, tamu, minuman, kerabat, dihormati. Dan soal nomor 1. Di rumah Bella ada tamu. Nah, jawabannya ini ya.
Nomor 2, tamu di rumah Bella adalah titik-titik keluarga Bella. Isinya adalah kerabat. 3, tamu di rumah kita harus dihormati. Tamu dipersilahkan duduk. Tamu juga disuguhi makanan dan minuman. Lanjut halaman 98. Ayo mengamati, amati gambar dan bacalah teks percakapan di bawah ini. Nah, ini Bella setelah membawa makanan atau minuman, Bella berkata, "Silakan minum teh ini, Kek." Nah, kakek menjawab, "Terima kasih, Bella." Nah, kita baca bawahnya, tamu datang ke rumah Bella. Kalau tidak dikenal, jangan buka pintu. Kalau dikenal, dipersilahkan masuk. Nah, misal kalian suatu saat di rumah sendiri ada tamu, okay? Kalau kamu tidak mengenal tamu itu, jangan dibukakan pintu ya. Tapi kalau sudah kalian kenal, boleh dipersilahkan masuk. Dan bawahnya, berbicara harus dengan bahasa yang sopan. Coba lakukan percakapan seperti contoh di atas. Nah, ini percakapannya antara Bella dan kakek. Tadi sudah dibaca. Dan lakukan dengan teman sebangkumu. Nah, ini bisa kalian lakukan dengan bunda di rumah ya. Dan bawahnya, ayo menulis isilah titik-titik dengan kata maaf atau silakan. Nah, kita pilih salah satu ya. Setiap nomor nanti isinya pilih salah satu antara maaf dan silakan. Nomor 1, titik-titik dipakai pensilku. Nah, isinya adalah silakan. Nanti silakan dipakai pensilku. Nomor 2, kakek titik-titik diminum airnya. Nah, isinya adalah silakan. Maka kalimatnya menjadi kakek silakan diminum airnya. 3, titik-titik saya datang terlambat. Nah, karena terlambat maka kita minta maaf. Maka kalimatnya menjadi maaf saya datang terlambat. Nomor 4, titik-titik ibu tidak di rumah. Nah, kata yang tepat untuk mengisi adalah maaf. Jadi maaf ibu tidak di rumah. Nomor 5, titik-titik aku tidak tahu. Nah, kata yang kita pilih untuk mengisi adalah kata maaf. Jadi, maaf aku tidak tahu. Nah, nanti diulangi diisikan di buku kalian ya. Lanjut halaman 99. Ayo lakukan. Dengarkan dan ikuti gurumu mengucapkan kata-kata sopan di bawah ini. Kita baca bersama. Nomor 1, silakan minum, Kek. 2, maaf saya tidak tahu. 3, maaf menunggu. Ulangi ya. Nomor 3, maaf menumpang lewat. 4, permisi, adakah orang di rumah? 5, bolehkah saya ikut? Nah, ini contoh kalimat yang sopan ya. Kemudian ini Bu Guru juga memberi contoh pada anak-anak. Nah, Bu Guru bilang, silakan minum, Kek. Nah, anak-anak menirukan, silakan minum, Kek. Nah, seperti itu nggih. Kemudian nomor bawahnya, ayo berlatih beri tanda centang pada gambar yang sopan. Nah, ini ada Bella, ada ibu, Bella, dan paman. Nah, kalimat yang sopan, ada 2 kalimat, kita pilih yang kalimat yang sopan ya. Nah, yang pertama, hai Bella. Ulangi nggih. Bella tidak mengerti ucapan paman. Kedua, maaf paman, Bella tidak mengerti maksudnya. Nah, kalimat yang sopan yang kita ucapkan adalah yang kedua, yang dicentang yang kedua, yaitu maaf paman, Bella tidak mengerti maksudnya. Kemudian nomor gambar bawahnya. Nah, ini nenek sedang menasehati Bella.
Nah, kalimat yang sopan yang harus diucapkan pada Bella, kalimat yang sopan yang harus diucapkan Bella pada nenek. Terima kasih, Nek, nasihatnya. Nah, ini ya yang dicentang berarti kalimat yang pertama yang sopan. Kemudian halaman selanjutnya. Selanjutnya kita sebelum beralih ke halaman 100, Bu Farida akan mengenalkan satuan panjang tidak baku. Nah, nanti kita akan belajar atau mengukur benda dengan satuan tidak baku. Nah, kenapa disebut tidak baku? Karena hasil pengukurannya nanti setiap orang itu berbeda-beda. Nah, contoh satuan tidak baku adalah jengkal. Jengkal itu adalah telapak tangan kanan kita direntangkan, jari-jarinya direntangkan. Nah, seperti ini satu jengkal. Kemudian ini seperti ini depah. Depah itu kedua tangan kita rentangkan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk satuan baku yang selanjutnya adalah langkah. Nah, kita mengukur panjang benda atau ruangan dengan langkah kaki kita. Kemudian yang keempat adalah satuan panjang yang kita gunakan untuk mengukur adalah panjang batang korek api. Nah, ini semua contoh-contoh alat ukur untuk dengan yang disebut dengan satuan tidak baku, yaitu karena satu jengkal tangan, panjang satu jengkal tangan ayah dengan panjang satu jengkal tangan kalian tentu berbeda ya. Nah, jadi nanti hasil pengukuran sama-sama dengan jengkal, tapi setiap orang berbeda. Misal dengan depah juga setiap orang bisa berbeda panjangnya. Dengan langkah juga beda karena langkah kita kan berbeda-beda panjangnya. Nah, dengan korek api juga beda karena panjang korek api belum tentu sama. Ini contoh satuan panjang yang tidak baku. Karena disebut tidak baku, diulangi lagi karena hasilnya nanti bisa setiap orang itu berbeda-beda. Nah, lanjut ke halaman 100. Ayo belajar. Kakek menginap di rumah Bella. Kakek mau menanam bunga. Kakek suruh Hadi mengukur tanah. Sambil bermain, Bella dan Hadi belajar mengukur. Bella dan Hadi mengukur panjang dengan alat ukur. Nah, ini Hadi mengukur jarak antara pohon ke rumah, jarak antara pohon ke rumah dengan langkah. Hadi mengukur jarak ini dengan langkah Hadi. Nah, melangkah. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Hadi mengukur jarak pohon ke rumah. Hadi mengukur jarak pohon. Hadi mengukur jarak pohon ke rumah ada 7 langkah. Nah, kemudian Bella mengukur panjang meja dengan jengkal, dengan telapak tangan yang jarinya direntangkan ya. Itu setelah diukur panjang mejanya ini ada 8 jengkal. Nah, kita pelajari bawahnya. Ayo jawab, apakah alat ukur langkah dan jengkal dapat mengukur panjang sebenarnya? Tidak ya, tidak bisa mengukur panjang sebenarnya karena alat ukur langkah dan jengkal ini adalah alat ukur yang tidak baku. Kalau yang baku itu pakai meter, pakai meteran lah itu. Kalau pakai meteran itu semuanya hasilnya akan sama, walaupun yang mengukur beda orang. Nah, kalau langkah dan jengkal ini karena alat ukur yang tidak baku, maka hasilnya akan setiap orang yang mengukur bisa berbeda. Nomor 2, bila Bella juga mengukur jarak pohon ke rumah dengan langkah,
apakah hasilnya sama dengan Hadi? Nah, tidak ya, tidak sama. Karena panjang langkah Bella dengan panjang langkah Hadi tidak sama. Nah, ini ditambahin tidak sama karena panjang langkah Bella dan langkah Hadi beda atau tidak sama. Kemudian nomor 3, bagaimana bila ukur dengan penggaris? Nah, kalau dengan penggaris hasilnya bisa sama karena misal panjang penggarisnya 1 meter. Nah, jadi panjang 1 meter punyanya Bella dengan panjang 1 meter, penggaris 1 meter punyanya Hadi mesti sama. Jadi kalau dengan penggaris nanti hasilnya sama karena penggaris dengan ukuran 1 meter itu, misal dengan ukuran sama-sama 1 meter itu termasuk alat ukur yang baku. Kita lanjut ya, halaman 101. Ayo lakukan, beri tanda centang untuk gambar yang lebih tinggi. Nah, ini ada kanguru dan jerapah, lebih tinggi jerapah. Truk dan pohon, lebih tinggi pohon, yang dicentang yang tinggi ya. Ini siapa ya ini? Misal ini Ima, anak perempuan ya, anak perempuan dan anak lelaki, lebih tinggi anak perempuan. Nah, tangga yang di sebelah kiri dan sebelah kanan lebih tinggi yang sebelah kiri. Bawahnya, beri tanda centang untuk benda yang lebih pendek. Nah, nih garis yang ungu sama biru, yang pendek yang biru ya, beri tanda silang ya, yang pendek tanda silang biru. Kemudian pensil kuning sama ungu, yang pendek yang ungu. Balok biru sama hijau, yang pendek yang hijau, yang kita silang yang hijau. Kemudian pensil apa ya ini? Oh, ini pensil ungu kemerahan sama kuning, yang lebih pendek adalah pensil ungu kemerahan. Nah, lanjut halaman 102. Selain langkah dan jengkal, ada cara lain mengukur panjang benda. Amati gambar berikut. Alat ukur yang digunakan. Ulangi ya. Amati gambar berikut. Alat ukur apa yang digunakan? Istilah panjang benda. Nah, seperti Bu Farida jelaskan tadi di depan, alat ukur yang tidak baku adalah contohnya dengan mana ya tadi? Nah, ini dengan jengkal, depah, langkah, dan batang korek api. Nah, kita ukur ya. Nah, kita ukur nanti ini bendanya kita ukur satu-satu ya. Yang pertama adalah buku. Nah, ini panjang buku ada berapa batang korek api. Nah, kita hitung. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi panjang buku ini ada 9 batang korek api. Lanjut, sekarang jarak antara pohon ke pohon. Nah, cara mengukurnya. Nah, ini pakai langkah. Nah, langkah pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi jarak antara pohon, dari pohon ini ke sini ada 8 langkah. Ingat nih, mengukurnya dari paling ujung dari langkah pertama ya. Nah, jaraknya ada 6 langkah. Kemudian gambar selanjutnya, panjang ikat pinggang. Ini dengan jengkal. Jengkalnya di telapak tangan direntangkan, dibuka. Nah, kita ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7. Nah, jadi panjang ikat pinggang ada 7 jengkal. Lanjut gambar selanjutnya, gambar mengukur panjang papan tulis. Nah, kita diukur dengan depa. Nah, kita ukur ya. 1, 2, 3, 4. Jadi panjang papan tulis ada 4 depa. Lanjut yang kita ngukur penggaris dengan korek api ya, kita ukur korek apinya nanti kita jalankan ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang penggaris ada 5 batang korek api. Yang terakhir panjang dinding ya, kita ukur ya dengan depa ya, dengan depa ini ya, dengan depa kita ukur 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi panjang dinding ada 5 depa. Nah, seperti itu anak-anak. Cara mengukur dengan satuan tidak baku. Ingat ya, diukur dari yang paling awal ya. Oke, dari yang paling ujung atau paling awal. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan pembelajaran ketiga sudah Ibu jelaskan. Nanti silahkan kalian ulangi lagi dengan mengerjakan atau mengisi yang sudah dipelajari tadi. Untuk pembelajaran 3 ini tidak ada yang perlu dikirim ke Google Classroom. Nah, nanti yang harus dikirim adalah pelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran pendidikan batik.